Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Pastinya dalam setiap proses pembelajaran, calon guru, atau tenaga pendidik lainnya membutuhkan perencanaan dalam pembelajaran. Kita harus tahu dulu belajar itu apa. Belajar itu aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, belajar ini pastinya tujuannya kita ingin merubah perilaku suatu anak atau sikap, pengetahuan, mengembangkan pengetahuan yang anak miliki dan keterampilan yang anak miliki. Nah, tentunya dalam belajar ini, guru mengharapkan agar suatu hal tersebut bisa terencana dengan baik. Nah, ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar yaitu adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Nah, ciri-cirinya ini pastinya kita bisa menilai pada perilaku anak baik atau tidak setelah mengikuti belajar ini. Seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran. Pembelajaran itu proses interaksi antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip keterlibatan siswa secara aktif. Nah, pastinya dalam pembelajaran, siswa diharapkan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru mengizinkan siswa untuk bertanya apa yang ia tidak ketahui, atau siswa berperan aktif untuk memaparkan materi apa yang sudah ia ketahuinya. Nah, yang kedua yaitu prinsip kontekstual. Nah, kontekstual di sini maksudnya adalah guru membantu belajar kepada siswa, materi dengan pembelajarannya itu dikaitkan di kehidupan nyata si anaknya ini. Jadi sesuai dengan pengalaman yang nyata yang dialami oleh siswa. Nah, yang ketiga, keragaman media dan sumber belajar. Nah, pastinya dalam pembelajaran kita membutuhkan media pembelajaran karena jika terus-menerus dikasih materi, guru menjelaskan, itu pasti membuat anak bosan. Nah, maka dari itu, guru harus menyiapkan media pembelajaran yang beragam, yang menarik, yang membuat anak semangat untuk belajar. Nah, yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini anak diharapkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang terakhir, prinsip pembiasaan. Nah, dalam pembelajaran ini juga anak perlu dibiasakan untuk belajar, karena tempat belajar tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah juga anak dituntut untuk belajar karena pembelajaran itu bisa karena terbiasa. Maka dari itu kita harus membiasakan anak untuk belajar. Selanjutnya, mengidentifikasi ruang lingkup perencanaan pembelajaran secara substansi teoritis. Nah, dalam substansi teoritis ini meliputi 6 komponen yaitu yang pertama perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, pemilihan metode dan strategi pembelajaran, penentuan langkah-langkah pembelajaran, pemilihan sumber bahan dan media pembelajaran, kemudian yang terakhir pengembangan penilaian pembelajaran. Nah, kemudian ada secara operasional praktis, yaitu perencanaan pembelajaran yang merupakan kegiatan yang menghasilkan dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat komponen-komponen substansial. Nah, dokumen perencanaan tersebut meliputi seperti program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang terakhir program penilaian termasuk penentuan kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.